Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila BP 1910623004, Fakultas Peternakan Kampus Payakumbuh Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas kewarganegaraan yang telah Ibu berikan pada e-learning. Jadi, soalnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana cara menyikapi kisah tentang nenek Minah yang mencuri buah coklat dihukum belasan tahun sedangkan para koruptor tidak dihukum sesuai dengan aturannya. Hukum itu layaknya tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Nah, sebagaimana kita ketahui, hukum adalah suatu kata tertulis atau tidak tertulis yang memiliki makna tentang peraturan. Baik peraturan itu berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga pemberlakuannya bisa dipaksakan. Hukum itu berfungsi sebagai menertibkan masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Bagaimanapun tingkat peradabannya, baik masyarakat tingkat tinggi maupun tingkat rendah, hukum itu akan berlaku. Jadi kesimpulannya, hukum itu bersifat tegas dan memaksa. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhi penegak hukum itu sendiri. Terdapat 5 faktor. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terciptalah azas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Yang kedua, faktor penegak hukum, pihak-pihak yang memberlakukan atau membentuk hukum tersebut. Penegak hukum merupakan suatu golongan yang sebagai panutan di dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sehingga dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakatnya. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegakan hukum dapat menyelesaikan peranan yang dengan peranan yang aktual seharusnya. Tanpa adanya fasilitas atau sarana yang baik, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, yakni di lingkungan hukum itu berlaku atau diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik akan dianut dan apa yang dianggap buruk akan dihindari atau dijauhi. Melihat dari kasus nenek Minah dan para koruptor yang dihukum tidak sesuai dengan aturan tersebut merupakan salah satu gambaran hukum di Indonesia, yaitu identik dengan ketidakadilan. Namun sementara itu, para petinggi negara tersebut mempunyai hak privilege yang tidak bisa kita ganggu-gugat, yang bisa memenangkan dirinya sendiri. Misalnya dapat meringankan masa hukumannya, dapat pada rumah tahanan yang layaknya seperti hotel. Jadi seperti itulah kira-kira yang dapat kita lihat sekarang ini. Kasus nenek Minah ini juga akhirnya membuat masyarakat di negara kita ini beranggapan bahwa hukum di negara kita tersebut tidak adil. Dalam pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kapasitas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa adanya pembedaan atau pandang bulu. Namun kenyataannya ketidakadilan itulah yang sering dirasakan masyarakat kita, terutama masyarakat kalangan bawah. Kasus kecil seperti kasus nenek Minah ini juga menggambarkan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan juga bisa disebutkan sebagai hukum rimba juga, yang mana yang kuat akan selalu bertahan, yang lemah akan selalu ditindas atau akan merana. Menurut saya sebenarnya baik atau buruknya penegakan hukum di Indonesia saat ini senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri, yang mana penegak hukum itu sendiri harus menerapkan hukum itu dengan seadil-adilnya, tanpa ada faktor seperti adanya tingkat jabatan yang lebih tinggi, nepotisme, kolusi, dan lain-lainnya. Jadi sekianlah argumen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.